Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan legal memorandum tentang kasus gagal bayar PT Jiwasraya. Latar belakang: berdasarkan catatan sejarah NILL-MIJ Fund 1859 yang didirikan pada tanggal 31 Desember 1859 dengan akta notaris William Henry Harclot nomor 185, diakui sebagai perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia. Sesuai peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1972 dengan Muhammad Ali nomor 12 tahun 1973, perusahaan negara asuransi Jiwasraya berubah status menjadi perusahaan perseroan terbatas. Asuransi Jiwasraya yang anggaran dasarnya kemudian diubah dan ditambah dengan Akta Notaris Sri Rahayu nomor 839 tahun 1984. Tambahan Berita Negara nomor 67 tanggal 21 Agustus 1984 menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Kasus yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya dapat digolongkan menjadi kasus korupsi skala besar yang berakibat pada tidak mempunyai perusahaan mulai dalam membayarkan polis asuransi. Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya mulai tercium oleh publik pada awal Oktober 2018 ketika badan usaha milik negara di sektor perasuransian itu mengirimkan surat kepada bank mitra untuk menunda pembayaran polis jatuh tempo produk JS Saving Plan. Hasil audit investasi terhadap Jiwasraya di bulan yang sama pun menguak gangguan likuiditas yang menyebabkan penundaan pembayaran klaim sebesar 802 miliar pada November 2018 yang kemudian naik menjadi 12,4 triliun pada akhir 2019. Baiklah, dari latar belakang di atas kita mendapatkan identifikasi fakta hukum sebagai berikut. 1. Apa penyebab gagal bayar oleh PT Jiwasraya? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab OJK terhadap kasus gagal bayar PT Jiwasraya? Fakta hukum. Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengirimkan surat kepada 7 bank yaitu Standard Chartered Bank, Bank KEB Hana Indonesia, Bank Victoria, Bank ANZ, Bank QNB Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Isinya menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat membayar polis jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis asuransi yang tersebar di ketujuh bank dengan nilai 802 miliar. Permasalahan bermula ketika manajemen Jiwasraya sebelumnya menawarkan produk-produk asuransi menjanjikan bunga tinggi di luar standar kewajaran produk sejenis di pasar serta masa perlindungan asuransi yang panjang, salah satunya yakni produk bancassurance JS Saving Plan yang ditawarkan dengan jaminan tingkat pengembalian sebesar 9% sampai 13% selama periode 2013 sampai 2018 dengan return yang lebih tinggi dari pertumbuhan instrumen-instrumen investasi di pasar dan jangka waktu produk yang dapat dicairkan setiap tahun. Jiwasraya terus terkena risiko pasar. Bunga yang tinggi membuat perseroan harus menempatkan investasi di instrumen yang high risk demi mencapai imbalan yang hasil yang besar.
Sayang, imbalan hasil investasi yang tidak tercapai membuat liabilitas kian membengkak. Alhasil, untuk membayar klaim jatuh, perseroan mengandalkan perolehan premi baru, sehingga yang lama-kelamaan menjadi bom waktu. Aspek legal research, yaitu putusan Mahkamah Agung RI nomor 2971K/Pit Sus 2021. Legal audit. Di dalam kasus ini adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan vonis kepada 6 terdakwa yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Penyebab PT Jiwasraya mengalami gagal bayar. 1. Penurunan pendapat premi. Guarantee term yang tinggi dilakukan beberapa tahun. Kesalahan pada melakukan investasi repo. Di dalam investasi tersebut, para pihak pembeli tidak mau membeli kembali saham tersebut. Terakhir, bentuk pertanggungjawaban OJK. 1. Responsibility. Karena OJK bertanggung jawab sepanjang sikap moral untuk melaksanakan kewajiban yang berdasarkan Undang-Undang OJK. 2. Accountability. Karena pertanggungjawaban sebagai institusi yang mempunyai wewenang pengawasan terhadap gagal bayar oleh PT Jiwasraya. Sekian presentasi saya mengenai kasus gagal bayar Jiwasraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.